Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri, dan tidak lupa juga sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, pernah nggak sih kita berpikir sebentar dan berhenti sebentar, kenapa di negeri yang katanya subur dan kaya, banjir masih sering terjadi? Kenapa juga di generasi yang katanya paling bebas berekspresi justru banyak yang lelah secara mental? Sebagai mahasiswa, kita sering sibuk mengejar target, nilai, dan pengakuan. Kita makan sekedar kenyang, hidup serba cepat, dan jarang benar-benar mendengar apa yang tubuh dan hati kita butuhkan. Tanpa kita sadar, kita hidup melewati batas-batas tubuh, batas pikiran, dan batas alam. Dan di video ini saya akan mengajak kita semua untuk merenung bersama melalui 3 ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, Quran Surah Al-A'raf ayat 31, dan Quran Surah An-Nahl ayat 11, yang ternyata sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini, mulai dari pola hidup sehari-hari, bencana alam yang sering kita lihat, hingga bencana mental yang banyak kita rasakan tapi jarang kita ceritakan. Teman-teman yang saya hormati, kadang kita merasa hidup baik-baik saja. Kita makan setiap hari, kuliah berjalan, media sosial ramai, dan aktivitas terus berputar. Tapi di balik itu, kita sering lupa bertanya pada diri sendiri, apakah hidup kita sudah seimbang? Apakah yang kita konsumsi, yang kita kejar, dan yang kita abaikan hari ini akan membawa kebaikan atau justru bahkan membawa bencana di kemudian hari? Al-Quran memberi kita peringatan yang sangat relevan melalui Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kandungan singkatnya, di surah ini, ayat ini, Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk makan yang halal, tetapi juga yang thayyib, yang baik untuk tubuh kita, baik untuk pikiran kita, dan baik untuk jiwa. Sebagai mahasiswa, kita sering mengabaikan ini, makan asal kenyang, tidur tidak teratur, pikiran penuh tuntutan, lalu heran mengapa mudah lelah, mudah marah, dan kehilangan semangat. Di titik inilah bencana mental pelan-pelan muncul, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita lupa menjaga diri. Kemudian Allah mengingatkan kita dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kandungan singkat pada ayat ini yaitu agar tidak berlebihan. Ayat ini terasa sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia hari ini. Ketika manusia berlebihan mengeksploitasi alam, banjir datang sebagai bencana fisik, tetapi ketika manusia berlebihan mengeksploitasi diri sendiri, mengejar pengakuan, pencapaian, dan validasi tanpa jeda, muncul bencana batin seperti stres, kecemasan, dan kelelahan mental. Sebagai mahasiswa, kita sering merasa harus kuat setiap saat, padahal Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk melampaui batas. Islam mengajarkan cukup untuk dalam ambisi, cukup dalam konsumsi, dan cukup dalam menuntut diri sendiri. Lalu Allah menutup peringatan ini dengan penuh kelembutan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yunbitu bizar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli samarat inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Kandungan singkat pada ayat ini, Allah menumbuhkan tanaman, buah-buahan, dan rezeki dari bumi. Ini bukan hanya tentang alam, tetapi tentang kasih sayang Allah. Indonesia adalah negeri yang kaya namun sering dilanda bencana, bukan karena Allah tidak sayang, tetapi karena manusia lupa bersyukur dan menjaga amanah.
Begitu pula dalam diri kita. Ketika hati kering dari syukur, kita mudah membandingkan diri dengan orang lain, merasa kurang, dan akhirnya kita kehilangan makna hidup. Inilah bencana psikis yang tidak terlihat tetapi sangat nyata yang bisa kita rasakan. Teman-teman sekalian, 3 ayat ini mengajarkan satu hal penting. Bencana tidak selalu datang dari luar, tapi sering lahir dari ketidakseimbangan dalam diri manusia. Islam hadir bukan hanya untuk mengatur hidup, tetapi untuk menyelamatkan manusia, baik secara fisiknya, mentalnya, dan juga sosialnya. Semoga kita sebagai generasi muda dan mahasiswa mampu hidup lebih sadar, lebih seimbang, dan lebih peduli pada diri sendiri, pada sesama, dan pada alam. Terima kasih teman-teman telah menyimak video saya kali ini. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.